Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang hari apa ini? Hari Ahad tanggal 27 Desember di Indonesia jam 3 malam lewat 1 menit ya. Saya baru selesai sholat tahajud 2 rakaat saja, dan terus saya membaca kiriman dari sumber saya di Belanda. Ini daftar penggarap ya, tanah garapan hak guna HGU terbesar di Indonesia. Dan ini daftar ini beredar luas dan membuat Menteri Polhukam dibilang ini gila. Baru tahu nih, udah 6 tahun memerintah tuh, pemerintahan ini baru tahu. Aneh juga, terus masih ngeles katanya. Ini apa, ini kesepakatan sebelum era Jokowi katanya. Ya diselesaikan lah, tapi kata pengamat nggak mungkin akan selesai dalam 6 tahun, dalam 4 tahun sisa pemerintahan ya, tentang ini, tentang ketidakadilan sosial kita ya, dalam penguasaan tanah. 1. Sinar Group Eka Cipta Wijaya ya, menguasai tanah hak guna usaha ini 788.000 hektar atau setara dengan 120 triliun. 2. Salim Group atau Anthony Salim 413.000 hektar 74,2 triliun. 3. Jardine Matheson Group Henny Keswick 363.000 hektar 84 triliun. Bandingkan ya dengan markas syariah Front Pembela Islam nih, yang di Megamendung yang dipersoalkan oleh pihak pemerintah supaya dikembalikan, itu cuma 30 hektar, bukan 30.000, 30 hektar ya. Nih, dan nomor kesekian adalah markas Syariah Group milik Habib Rizik Syihab yang cuma 30,91 hektar. Baca, cuma 31 hektar. Hanya setara dengan berapa rupiah tuh. Itu pun digunakan untuk aktivitas pendidikan dan keagamaan, bukan kegiatan komersil yang berdampak buruk pada lingkungan. Tapi Abi Tanjung, siapa nih? Kopas dari berbagai sumber ya, itu cuma 31 hektar Habib Rizik ya. Ini Sinarmas itu 788. Gak ada apa-apanya Habib Rizik, masih dipersoalkan ya, padahal juga bukan hak milik, hak guna. 4. Wilmar Group ya kan, Robert Kwok, Kohok Kwok dan Martua Sitorus 342.000 hektar atau 240 triliun. 5. Surya Dumai Group Martias dan Cilandra Van Giono 304.000 hektar atau 16,1 triliun. 6 ya. 6. Damex Agro Group Surya Darmadi 257.000 hektar atau 18,2 triliun. 7. Royal Golden Eagle Group Sukanto Tanoto, ini yang masih biasa Tanoto, rupanya dari ini dapat konsesi besar juga dari pemerintah ya, itu 225.000 hektar atau 337 triliun. 8. Harita Group, saya sambil tiduran ya ini ya, nggak apa-apa toh. Lip Haryanto Wijaya Sarmono 206.000 hektar 21 triliun. Putra Group atau Beni Subianto 200.000 hektar 9 triliun. 10. Sampurna Agro Group Putra Sampurna, ini anaknya generasi kedua kalau nggak salah, 182.000 hektar 662 triliun. Dan nomor kesekian, maksudnya markas Syariah Group milik Habib Rizik Syihab yang cuma 30,91 hektar
baca cuma 31 hektar. Ya, itu juga buat pesantren ya, buat aktivitas penanaman pohon 1 juta pohon ya, kata pesantren agrikultura. Ya begitulah. Ini yang bikin beberapa hari yang lalu Pak Mahfud MD itu gila katanya. Tapi cuman gila doang, ngomong gila doang buat apa? Gitu. Tapi ini yang dipersoalkan salah satunya oleh Habib Rizik, ketidakadilan, dan akhirnya dia masuk penjara karena selalu mempersoalkan ketidakadilan yang saling menggerendel yang dibuat oleh penguasa dan pengusaha, saling menguatkan, dan antara penguasa dan pengusaha yang saling mendapatkan keuntungan dengan ya begini-begini nih. Terus akhirnya ya orang-orang yang mengkritik, mempersoalkan ketidakadilan di Indonesia terhadap penguasaan lahan yang gila-gilaan, ya kan? Sementara rakyat kebanyakan melarat, nggak punya tanah. Nah, ini yang mengkritik akhirnya masuk penjara ya, karena dianggap mengganggu persatuan dan kesatuan. Alasannya sih mengganggu, sebenarnya aslinya mengganggu kepentingan mereka ya, kepentingan ini, ketamakan mereka ini sebenarnya. Ya sudahlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib Rizik tetap istiqomah dan mengukuhkan hati agar tidak patah di dalam berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lihat ya datanya itu. Ini bentuk ketidakadilan itu begitu. Gitu. Menguasai puluhan ribu hektar ya. Itu pengusaha-pengusaha. Dan nggak bisa dia menguasai hak guna usaha itu kan, tanah itu kalau nggak ada izin dari pejabat. Nah, pejabatnya dapat apa tuh? Semua juga tahu, nggak mungkin gratis kan, mesti ada sesuatu yang diberikan ya ke pejabat tertentu. Nah, itu yang bentuk ketidakadilan. Puluhan ribu hektar ya dikuasai oleh grup-grup itu. Sementara Habib Rizik hak guna usaha tanah yang di Megamendung itu cuma 31 hektar ya, nggak sampai 700.000. Itu pun kan untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, sekolah, aktivitas sosial gratis ya, bukan untuk di kelapa sawit, untuk komersil, untuk yang lain-lain. Jadi masih dikuyo-kuyo, meskipun dia di penjara, masih di dalam penjara. Ini sekarang diminta tanahnya supaya dikosongkan yang 31 hektar. Itu kan ada suratnya itu ya dari PTPN itu ya. Sebenarnya udah dijawab sama Habib Rizik sebelumnya bahwa hak guna tanah itu undang-undangnya begini gitu kan. Kalau diterlantarkan lebih dari 30 tahun nggak digarap oleh yang pemilik hak guna tanah itu, hak guna usaha itu, tanah itu maksudnya, itu bisa diambil oleh pemilik yang lain, kira-kira begitulah undang-undangnya. Artinya gini, inilah bentuk ya ketidakadilan yang harus sebenarnya diubah oleh aturan, diatur, tapi justru Pak Mahfud itu merasa hanya dia terkejut, ini gila katanya. Dan ini kerjaan pemerintah sebelum era Jokowi. Tapi kan kalau ini ketidakadilan dan itu suatu yang tidak normal sehingga disebut ini gila, berarti dikembalikan yang ke yang real aslinya gitu kan. Ya diselesaikanlah tugas pemerintah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua kan.
bukan orang yang mengingatkan ada masalah untuk bangsa ini terus dipenjara, bukan begitu seharusnya kan ya Pak Mahfud. Ya kata pengamat sih Pak Ujang tuh yang orang Sunda yang dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia yang di Kebayoran Baru, nggak akan selesai lah masalah ini sampai 4 tahun sampai pemerintahan berakhir. Ya berarti kalau memang nggak selesai Pak Ujang, ya jangan pesimis begitu, paling nggak setidak-tidaknya ada niat baik pemerintah untuk apa ya, berusaha membereskan hal-hal yang seperti ini yang menimbulkan kecemburuan ya di kalangan warga gitulah, di kalangan masyarakat sipil, civil society gitu ya. Ya bukan berarti kalau nggak bisa diselesaikan nggak bisa dimulai itu Pak untuk menata ini bagaimana seharusnya soal pertanahan, soal karena di satu sisi juga Habib Rizik yang juga punya hak untuk menguasai atau bukan menguasai, menggunakan tanah itu bukan memiliki, yang untuk pesantren dipersoalkan ya. Bisa nggak PTPN itu mempersoalkan tanah-tanah yang puluhan ribu hektar, ya hampir 1 juta hektar ini. Ya kalau aturannya memang dipakai untuk menguntungkan kedua pihak antara penguasa dan pejabat yang saling menguntungkan dan saling menguatkan dan saling menggerendel, saling mengunci, ya susah. Jangan-jangan pejabat-pejabat yang memang yang punya yang menetapkan atau memutuskan atau memberi izin sebelum era pemerintahan Jokowi, jangan-jangan pejabat itu orang-orang yang berkepentingan itu masih bertahan di era sekarang ya, siapa tahu. Saya nggak tahu ya kan. Ya itulah ya sekedar catatan malam hari ini, tengah malam ya menjelang subuh. Semoga ada gunanya, dan begitulah perjuangan dakwah tidak selalu mudah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kenapa tidak mudah? Karena berhadapan dengan kekuasaan dan ketamakan, kerakusan di dalam memburu harta benda duniawi. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.